Aduh, lagi rame nih ya, DJ Doni diteror pakai bangke ayam sama diancam mau diengek segala gara-gara sering mengkritik pemerintah. Serem banget ya mengkritik pemerintah sekarang. Ingat saya dulu waktu saya di doxing tuh dikirimi paket-paket COD. Untung pakai COD, bukan bangke ayam kayak dikirim ke DJ Doni. Serem banget, aduh. Jadi takut untuk mengkritik pemerintah ini ya. Gimana nih ya? Apakah memang kebebasan berpendapat itu sudah nggak ada, sudah diredam semua, udah dikungkung semua, udah nggak boleh bersuara. Kalau bersuara sedikit nanti diancam, nanti diteror, nanti di ini itu. Aduh. Apalagi saya tuh kan ya, orang kabupaten, nggak punya relasi, nggak punya backingan. Sekelas DJ Doni aja yang ibaratkan orang Jakarta, ya mungkin punya backingan mungkin ya. Itu aja diteror, apalagi aku. Aduh, serem gimana ini. Ya mudah-mudahan ke depan hak bersuara, hak berdemokrasi, hak mengkritisi itu dapat tempat yang baiklah di Indonesia ini. Jangan sampai bersuara dibungkam. Kira-kira habis ngonten ini aku dikirim apa ya? Dikirim mobil nggak apa-apa deh, motor nggak apa-apa deh, dikirim pakai data atau dikirim duit aja nggak apa-apa. Tapi jangan dikirim yang aneh-aneh. Udah. Sherly Anavita, DJ Doni, dan banyak lainnya kena teror yang sama brutalnya teman-teman. Kak Sherly diteror pakai telur busuk dan mobil dicoret-coret. DJ Doni dikirimin bangke ayam dan poster mukanya di vandalisme pakai ancaman. Dua-duanya ini public figure dan dua-duanya diserang kayak cara preman jalanan. Sekarang kita pikir pakai logika dulu ya. Kalau negara atau aparat mau membungkam orang, caranya pasti rapih, senyap, dan gak ninggalin jejak kayak gini teman-teman. Justru ini tujuannya menurut gue. Diduga ada pihak ketiga yang lagi mainin emosi kita. Analisis dugaan gue masih kuat kok. Ini ulah para mafia dan oknum yang piring nasinya lagi dihancurin sama Pak Presiden. Ya, jatah haram mereka hilang. Jadi mereka balas dendam dengan cara bikin chaos teman-teman. Mereka mau ngebantuin rakyat sama pemerintah. Lewat apa? Lewat tumbal influencer kayak Sherly dan DJ Doni. Ini operasi terstruktur teman-teman buat bikin chaos antara rakyat versus pemerintah. Kenapa gue bilang kayak gini? Coba kalian lihat polanya dulu ya. Misal di medsosnya, influencernya itu diteror biar seolah-olah negara anti kritik. Tapi di lapangan, di lokasi bencana, kejadiannya lebih gila. Kabel trafo listrik hilang dicuri, aki alat berat dimaling, sampai yang paling gak masuk akal, yaitu baut jembatan Bailey, jembatan darurat buat logistik, dicopotin teman-teman. Kalau dipikir pakai logika, maling biasa nggak bakal nyuri baut jembatan di tengah bencana. Nilai jualnya nggak seberapa teman-teman, tapi dampaknya fatal. Bantuan macet, listrik mati, evakuasi gagal, terus siapa yang disalahin? Ya kalian tahu, rakyat bakal ngamuk, bilang negara nggak becus. Maka dari itu benang merahnya tuh sebenarnya ada. Teror ke Kak Sherly dan DJ Doni itu bensinnya, sabotase di lapangan itu apinya. Tujuannya satu, adu domba, bikin kita saling benci. Jadi please teman-teman buka mata, kita saling kawal, saling rangkul. Musuh kita sama, bajingan yang lagi mau adu domba. Sherly diteror setelah bersuara soal banjir di Sumatera. DJ Doni juga sama dan masih banyak influencer lainnya yang diteror. Apakah ini Orde Baru Jilid 2 atau ada skenario adu domba? Kalau Orde Baru polanya jelas, represi vertikal, negara versus warga. Yang kita lihat hari ini sepertinya represi horizontal. Warga dibenturkan dengan warga, influencer versus influencer, masyarakat versus masyarakat. Negara tidak tampak di garis depan tapi diseret ke tengah pusaran konflik. Dalam kajian politik modern, destabilisasi tidak selalu dilakukan oleh pihak yang berkuasa, seringkali dimainkan oleh mereka yang tidak sedang berkuasa. Bisa saja mereka adalah kelompok oposisi ekstrim, kelompok anti pemerintah, aktor bayangan yang diuntungkan dari kekacauan, tor non ideologis, bisnis, kepentingan ekonomi, kepentingan penguasa lokal, atau orang yang hidup dari konflik. Tujuannya bukan menang gagasan, tapi meruntuhkan kepercayaan publik. Sasarannya bukan korban, tapi trust. Teror seperti ini bukan sekedar ingin menakuti individu, yang disasar adalah kepercayaan. Publik akhirnya mulai ragu pada negara. Kritik berubah menjadi kecurigaan, solidaritas berubah menjadi saling tuding-menuding. Narasi yang ditanamkan, lihat, negara gagal, lihat, negara represif, lihat, negara yang tidak aman. Sederhana, tapi itu berbahaya. Benar atau tidak, cukup diyakini skenario ini sudah mulai berjalan. Lalu kenapa influencer menjadi sasaran? Ya, karena influencer adalah medan tempur yang paling efektif hari ini. Mereka punya audiens, mereka juga simbol opini publik. Polanya, influencer A diteror, influencer B bereaksi,
publik terbelah, algoritma memanas, emosi mengalahkan logika, percayaan runtuh perlahan. Ini perang persepsi, bukan perang senjata. Dan ketika publik melihat teror semacam ini langsung berkata ini pasti ulah pemerintah, atau kelompok yang lain bilang ini pasti ulah oposisi, saat itulah adu domba berhasil. Karena tujuan utamanya bukan siapa pelaku, tapi masyarakat yang saling mencurigai. Dan ketika rakyat sudah saling curiga, siapapun yang berkuasa akan terlihat gagal. Maka kepada Bapak Presiden, dungi para korban teror ini. Bantu share kawan, karena ini sangat berbahaya bagi negara demokrasi. Kata kita, kekuatan kita. Stop teror. Akhir-akhir ini kawan-kawan aktivis sosial media banyak yang kena teror dan ancaman. Firdian, Pitengs, Bang Doni, Bang Yama Carlos, bahkan Kak Sherly mendapatkan teror yang sangat norak. Nah, di sini aku ingin melihat dari skop yang lebih luas. Menurut keyakinanku, ada dua kemungkinan di sini. Pertama, pembungkaman dan teror ini dilakukan oleh pemerintah sendiri. Yang kedua, pembungkaman dan teror ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Jika benar pembungkaman ini dilakukan oleh pemerintah kita sendiri, fix sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu Orde Baru 2.0. Gak ada kebebasan, gak ada demokrasi, yang ada otoritarianisme. Tapi kalau pembungkaman atau teror ini dilakukan oleh pihak yang ingin mengadu domba kita dengan pemerintah, memanfaatkan suara kita untuk membenci pemerintah, fix cara kalian norak dan primitif. Nah, di sini aku sekalian ingin menawarkan solusi. Jika kritik kita yang pedas itu dianggap ancaman, maka kita coba menggunakan teknik sarkas. Kita puji-puji pemerintah, kita puji-puji secara keras, kita puji-puji secara tidak masuk akal, biar mereka tahu dan mereka sadar bahwa tindakan pembungkaman ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Dan terakhir, buat teman-teman yang sudah mendapatkan teror dan ancaman, jaga diri kalian dengan baik teman-teman, tetap sehat, tetap hidup, tetap semangat, karena republik ini masih butuh kalian, masih butuh penyadaran dan butuh perbaikan besar-besaran. Gimana menurut kalian? Sherly Anavita dan DJ Doni diteror. Mereka berdua diteror setelah aktif menyuarakan dan mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah dalam penanganan dampak bencana banjir di Sumatera. Menurut kalian, siapa pihak yang berada di belakang aksi para peneror ini? Yang dilakukan oleh Sherly Anavita dan DJ Doni merupakan upaya mereka sebagai warga negara untuk mengingatkan pemerintah bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih cepat lagi, sehingga hak-hak para korban bencana banjir Sumatera dapat segera dipenuhi dan daerah yang terdampak bencana dapat secepatnya dipulihkan. Yang mereka suarakan adalah upaya mereka agar pemerintah bekerja on the track. Dan yang mereka lakukan jelas merupakan hak demokrasi dan hak konstitusi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Sementara aksi teror jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang. Karena itu, demi menyelamatkan wajah demokrasi di negeri ini, pihak Polri sudah sepatutnya untuk segera menangkap para pelaku teror tersebut. Jika Polri dan pemerintah membiarkan dan tidak melakukan tindakan hukum apa-apa, maka patut diduga Polri dan pemerintah melindungi para peneror ini. Dan kalau benar itu yang terjadi, patut diduga pula pemerintah berada dan bertanggung jawab di balik aksi teror terhadap Sherly dan Doni. Para aktivis media sosial yang sangat berisik di sosial media, yang sangat aktif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang pro kepada masyarakat, mendapatkan teror. Mulai dari Sherly, kemudian DJ Doni, ada yang dilempari telur, busuk di rumahnya, dicoret-coret kendaraannya, bahkan DJ Doni juga dikirimkan bangkai ayam. Jadi gini nih, buat orang-orang yang tidak suka entah siapapun itu, karena sampai saat ini belum diketahui siapa dalang di baliknya. Jadi buat antum-antum tuh ya,
yang nggak suka dikritik atau siapapun dalangnya itu, orang yang mengkritik adalah orang yang paling cinta dengan negeri ini. Karena apa? Dianalogikan seperti seorang ibu. Ibu yang sangat cerewet kepada anaknya sejatinya adalah ibu yang paling sayang kepada anaknya. Beda dengan ibu yang cuek dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Anaknya jatuh dibiarin aja, anaknya nakal dibiarin aja. Itu bukan ibu yang sayang kepada anaknya. Seperti itu juga lah para pengkritik kebijakan di negeri ini. Sama seperti ibu yang mencintai anaknya, seperti itulah para pengkritik. Mereka bahkan lebih mencintai negara ini dibandingkan orang yang merasa dirinya mencintai negara ini. Karena apa? Mereka tidak diam saja. Mereka berisik ketika anaknya atau ketika negaranya atau ketika para pejabat-pejabatnya tidak melakukan hal-hal yang baik. Sama seperti ibu yang cerewet yang memarahi anaknya ketika anaknya tidak melakukan hal yang baik. Jadi lebih bijak, lebih dewasa lah. Kita udah lama merdeka, masa masih pakai cara lama? DJ Doni dikirimin bangkai ayam. Shelly juga sama diteror, mobil dicoret-coret. Firdian juga sama si Piteng tuh didoxing. Dan masih banyak banget nih ya yang kayak begini nih, yang ngalamin hal serupa. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama. Dimana yang katanya demokrasi, padahal Pak Prabowo pernah bilang jangan berhenti kritik. Oh iya, ngomong-ngomong makasih banyak ayamnya. Udah gue bersihin, udah gue rapihin ya, udah gue goreng buat ngasih empan anjing. Medet banget loh. Teman-teman, pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Ini baru setahun berkuasa, gaya lu udah kayak iblis. Mau ancam bunuh orang. Emang lu siapa? Hari ini DJ Doni diteror. Besok bisa siapa saja, termasuk kamu. Katanya demokrasi, tapi yang ngekritik malah dikirimi bangkai ayam. Kalau kritik dibalas teror, ini bukan demokrasi. Ini peringatan namanya. Bapak dan Ibu yang terhormat. Ini bukan soal DJ Doni atau Sherly saja. Di masyarakat, aktivitas teror ini terbaca sistematis. Dari pola itu, memunculkan spekulasi seperti operasi bungkam di Indonesia. Perintah bersih harus menangkap pelaku. DJ Doni dan Sherly Anavita dikirimi bangkai ayam dan telur busuk. Mereka sama-sama mendapat ancaman setelah mereka mengkritik cara pejabat menangani bencana. Ini bukan kebetulan, ini berpola, ayam dan telur. Secara konstitusi, kita demokrasi, tapi praktik seperti ini menggambarkan kita masih feodal. Dalam sistem feodal, kritik dianggap pembangkangan, dan pembangkangan harus dihukum. Gambarannya seperti ini, penguasa tidak perlu memukul langsung, cukup membiarkan oknum bekerja. Masalahnya, kata oknum itu alibi nasional.
Kalau teror terjadi ke banyak orang dengan pola yang sama dan target yang sama, itu bukan pola oknum, tapi pola operasi pembungkaman. Kalau pemerintah bersih tidak segera menanggapi, maka pejabat yang kotor masih nyaman ngonten, bukan kerja. Karena yang ngekritik dibuat tahu. Kata diskusi akan diganti menjadi intimidasi. Argumen dibalas bangkai ayam dan telur busuk. Orang kritis detik ini punya dua pilihan, diam atau pergi. Dan negara yang ditinggal orang kritis akan busuk dari dalam. Kalau warga jaga warga, lalu negara fungsinya apa? Teror ini bukan sebatas nyali influencer. Ini persoalan negara yang gagal melindungi kritik, kebebasan pendapat. Kalau ini dibiarkan, kita sedang berjalan menuju otoritarianisme dengan kostum demokrasi. Teror bekerja dalam gelap. Satu-satunya lawan teror oknum ini adalah bergandengan tangan. Kami tidak meminta pemerintah bersih prihatin. Kami menuntut pelaku ditangkap. Kalau tidak ditangkap, itu sama dengan pembiaran, dan pemerintah bersih akan disalahkan atas kelalaian melindungi warga negara. Semakin ditekan, semakin melawan. Menurut kamu, ini benar ulah oknum, atau memang cara sistem membungkam kritik? Tulis pendapatmu di komentar. Follow akun ini untuk konten kritis yang bermanfaat. Nggak tahu motif apa yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada Kak Shelly Anapita sebagai salah satu pemuda yang dia menyuarakan tentang situasi Indonesia pada saat ini. Ketika dia sudah menyuarakan tentang pernyataan di TV nasional, dia diteror di rumahnya, mobilnya dicoret-coret, terus ada surat, sampai nggak segan-segan dia memberikan identitas pribadinya. Ini salah satu yang menjadikan gue berpikir, apakah kita sebagai warga negara ini dijamin keamanannya? Yang kedua adalah, apakah kita sebagai warga negara itu dijamin kebebasannya? Dan yang ketiga, apakah kita sebagai warga negara itu diberikan keadilan atau tidak? Karena rasanya bukan hanya Kak Shelly Anapita saja, tapi tahun-tahun kemarin, tahun 2024, dan tahun ini juga banyak kok aktivis-aktivis yang mereka sudah hilang. Kemarin ketika ada demo besar-besaran di bulan Agustus, banyak aktivis yang mereka hilang dan gak ada kabar. Nah, apakah hari ini memang kita sebagai rakyat itu diberikan kebebasan untuk bersuara, ataukah kita diberikan keamanan, dan apakah kita diberikan keadilan? Guys, tahu nggak? Dalam seminggu terakhir ini, saya mendapatkan teror. Mulai dari upaya pembajakan WhatsApp, email, sampai ancaman di Instagram. Ini upaya pembungkaman dan ini intimidasi. Tapi dengar saya baik-baik, saya rakyat, saya bukan penjahat. Sebagai rakyat, bersuara dan mengkritik penguasa adalah hak, bukan kejahatan. Kalau mereka pikir teror bisa bikin saya diam, mereka salah besar. Ancaman justru membuktikan suara ini mengenai sasaran. Saya mungkin sendirian, tapi kebenaran tidak pernah sendirian. Selama ketidakadilan masih merajalela di negeri ini, saya akan terus bersuara apapun resikonya.